Jadi kalau misalnya di marketplace itu jualannya cuma foto produk aja, nah di Instagram atau di sosial media lain itu juga sama, isinya itu postingannya tuh foto produk, foto produk, foto produk terus. Ini adalah bagaimana product Eiger itu digunakan, bukan produknya, bukan fokus ke produknya. Aku akan langsung bandingkan ke official store-nya di Tokopedia. Tapi kalau misalkan di Instagram, tidak sama sekali menunjukkan itu, tapi menunjukkan bagaimana cara, atau kalau misalkan dipakai itu sekeren apa sih, sebagus apa sih. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share gimana perbedaan cara jualan di Instagram atau sosial media dengan di marketplace. Jualan di sosial media seperti Instagram, Facebook, kemudian Twitter dan sebagainya, atau kita sebut sebagai sosial media, itu berbeda sekali dengan kita jualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Perbedaannya ini aku bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan orang mengakses, itu berbeda. Tujuan orang mengakses Instagram dengan tujuan orang mengakses marketplace seperti Shopee itu berbeda. Yang pertama kita bahas dengan sosial media dulu. Orang mengunjungi sosial media, contohnya Instagram, Facebook dan sebagainya, itu punya tujuan satu, bersosialisasi. Jadi orang itu sebenarnya tidak mau membeli sesuatu atau tidak ingin untuk membeli sesuatu, tapi mereka ke sana itu ingin untuk bersosialisasi, entah itu dengan temannya, entah itu dengan orang yang dia kenal, entah itu dengan followernya, anything. Yang penting tujuannya adalah bersosialisasi. Bersosialisasi bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk saling chat, atau bisa dalam bentuk berkomunikasi video call, atau IGTV dan sebagainya. Nah, macam-macam bentuk interaksinya. Tapi di sana itu tidak ada tujuan sama sekali untuk melakukan jual beli. Makanya kita harus paham itu dulu. Sama juga dengan di Facebook maupun di Twitter, mereka mengakses itu untuk bersosialisasi. Kalau misalkan kita sebagai content creator, kita tujuan mengakses mereka adalah untuk membuat konten atau sharing konten. Jadi bukan sharing produk jualan ya, beda lagi. Makanya kita harus paham dulu orang masuk ke sana itu untuk apa. Jadi kalau misalnya target market kita ada di Instagram, target market kita itu mencari apa sih di Instagram, lalu seperti apa sih karakteristik yang mereka cari di Instagram itu. Kalau misalkan dibandingkan dengan marketplace itu sangat beda. Kalau di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan Bukalapak, mereka itu pasti mencarinya itu produk. Kalau misalkan mereka ingin beli, katakanlah beli baju, mereka ke Shopee atau ke Tokopedia, mereka langsung search baju. Tapi mereka ke Instagram, mereka nggak akan search, mereka akan browsing. Mereka akan scroll. Kalau menemukan ya berarti cocok dengan mereka. Tapi kalau tidak, mereka nggak akan nyari gitu loh. Nyarinya pasti ya ke marketplace. Jadi ini perlu kalian pahami dulu, berbeda perlakuan antara sosial media dengan marketplace dari sisi tujuan mereka mengakses platform tersebut. Kemudian kalau misalnya tujuan orang atau calon customer kita itu berbeda, mengakses sosial media dengan mengakses marketplace itu berbeda, pastinya konten yang kita akan berikan itu harus berbeda, harus menyesuaikan dengan kebutuhan target market kita. Jadi kalau misalnya target market kita di Instagram, katakanlah di sosial media, itu mereka kan butuhnya informasi, butuhnya tuh konten yang menarik, butuhnya itu yang viral, butuhnya itu yang enak dilihat, maka kita akan berikan itu, bukan kita berikan produk. Jadi contohnya kalau misalnya kita itu jualan sepatu, maka kalau misalnya orang yang suka sepatu yang ke Instagram atau ke Facebook, itu apa sih yang mereka cari? Mereka nggak nyari produk, mereka nyarinya sepatu itu kelihatan bagus itu kayak gimana sih, sepatu yang baik itu kayak gimana sih, cara merawat sepatu yang baik itu kayak gimana sih, kalau misalkan sepatu ini itu cocoknya dipakai itu kayak gimana sih, aku pengen lihat deh. Itu yang mereka cari, bukan produk sepatunya. Kalau di marketplace, baru mereka nyari produk sepatunya. Jadi kalau katakanlah di Shopee atau di Tokopedia, mereka itu nyari produknya, search langsung nyari produknya. Mereka nggak peduli cara makainya kayak gimana nanti, bagusnya itu dipakai kayak apa, bagusnya itu digunakan gimana, cara merawatnya kayak gimana. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka nyari produk. Itu kalau di marketplace. Makanya konten yang kita berikan juga beda. Konten yang di sosial media itu kita berikan solusi, kita berikan gambaran, kita berikan gambar yang menarik, semenarik mungkin yang mereka sukai. Di marketplace kita berikan produk yang menonjol. Jadi kita tunjukkan bahwa produk kita itu terbaik, foto kita itu bagus,
mereka itu akan mendapatkan banyak hal kalau misalkan membeli produk kita. Nah, itu yang kita tunjukkan di marketplace. Oke, sampai sini paham? Nanti aku akan kasih contoh perbedaannya, gimana caranya konten yang di Instagram atau di sosial media dengan konten yang di marketplace. Nanti akan aku tunjukkan perbedaannya kayak gimana. Kemudian yang nomor 3 adalah sistem yang digunakan itu berbeda. Jadi sistem di sosial media itu namanya juga sosial media. Jadi itu untuk bersosialisasi. Tidak ada secara langsung sistem untuk berjualan. Jadi tidak ada proses transaksi jual beli. Tidak ada pihak ketiga yang menahan uangnya. Tidak ada fitur untuk komplain. Tidak ada fitur untuk retur. Tidak ada fitur untuk grosir dan sebagainya. Anything nggak ada. Statistiknya pun nggak ada. Tapi kalau di marketplace itu ada semua. Kita bisa nambahkan produk, kita bisa mengatur diskon, kita bisa mengatur laporan, kita bisa ada transaksi jual belinya, ada pihak ketiganya yang mengamankan transaksi dan sebagainya. Itu ada semuanya di marketplace. Makanya kalau misalnya tujuannya kalian itu untuk pembelian, kalian arahkan customer kalian atau calon customer kalian itu ke marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Tapi kalau kalian misalkan inginkan engagement, inginkan follower, inginkan orang yang loyal, maka kalian arahkan customer kalian itu ke sosial media, biar mereka itu follow, biar mereka itu semakin tertarik setiap harinya untuk ke produk kalian. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, aku akan contohkan dan praktekkan langsung ke kalian gimana perbedaannya dari sosial media ke marketplace. Oke, ini aku contohkan. Yang pertama adalah kita pilih brand Eiger. Nah, Eiger ini siapa sih yang nggak tahu Eiger? Apalagi beberapa waktu yang lalu kan ada kasus Eiger itu ya. Nah, kita lihat perbedaannya di Eiger di Instagram. Kita fokusnya sosial medianya. Aku ambil contoh Instagram aja ya biar mudah. Aku yakin banyak sekali dari teman-teman yang juga menggunakan Instagram sebagai sosial media. Nah, Eiger ini kita lihat postingan di sosial medianya. Itu mereka hampir tidak pernah posting hanya produk saja. Mungkin hanya ini sama ini yang postingannya itu tentang produk, tapi lainnya itu postingannya lebih banyak ke bagaimana produk itu jika dipakai atau jika digunakan. Contohnya ini deh. Nah, ini adalah bagaimana produk Eiger itu digunakan, bukan produknya, bukan fokus ke produknya. Oke. Aku akan langsung bandingkan ke official store-nya di Tokopedia. Nah, di official store-nya di Tokopedia, ini semuanya gambarnya adalah gambar produk. Beda kan? Jadi ini adalah gambar produk yang dimana fokusnya itu fokus ke produknya. Detail produknya kayak gimana, terus kemudian tipenya kayak gimana, size-nya apa, warnanya apa, itu di marketplace-nya, di official store-nya. Tapi kalau misalkan di Instagram, tidak sama sekali menunjukkan itu, tapi menunjukkan bagaimana cara atau kalau misalkan dipakai itu sekeren apa sih, sebagus apa sih. Nah, kayak gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa nggak di Instagram itu disamakan aja sama di Tokopedia ini, di marketplace ini, di copy kemudian ditaruh di Instagram? Kenapa nggak seperti itu? Karena seperti yang aku bilang di pertama tadi, tujuan target market mengakses Instagram dengan tujuan orang mengakses Tokopedia atau marketplace itu beda. Oke, jadi orang mengakses sosial media, mereka akan fokusnya lebih ke Instagram ya. Fokusnya itu mereka adalah di bagaimana foto itu terlihat bagus, atau bagaimana kalau misalkan itu dipakai oleh mereka. Jadi bayangannya mereka itu kalau misalnya mereka menggunakan produk ini, itu mereka akan terlihat seperti apa sih? Karena mereka belum tertarik ke produknya. Jadi Instagram ini atau sosial media ini gunanya untuk menarik orang biar mereka lebih meminati atau lebih menyukai produk tersebut atau produk yang kita jual. Baru kalau misalkan mereka itu sudah tahu produknya, sudah ingin membeli produknya, mereka akan diarahkan ke marketplace, ke Tokopedia untuk melihat detail dari produknya itu seperti apa. Oke? Jadi itu perbandingannya antara Instagram dengan Tokopedia. Aku akan contohkan brand lain, contohnya kita ke makanan ya misalnya. Ini brand Indonesia, Zanana Chips. Zanana Chips ini brand pisang goreng. Nah,
disclaimer dulu, aku nggak ada kerjasama dengan brand ini atau brand yang lainnya ya. Jadi ini cuman sampel aja atau contoh aja biar kalian itu lebih paham. Karena aku tahu banyak sekali dari teman-teman itu yang postingan di Instagramnya atau sosial medianya itu sama persis dengan yang ada di marketplace. Jadi kalau misalnya di marketplace itu jualannya cuman foto produk aja, nah di Instagram atau di sosial media lain itu juga sama. Isinya itu postingannya tuh foto produk terus. Ya gimana customer kalian mau tertarik gitu loh, gimana customer kalian mau beli, karena mereka nggak ada bayangan ini cuma produk aja, kalau digunakan itu kayak gimana, kalau dimodifikasi itu kayak gimana, kalau dipakai dengan ini tuh cocok atau enggak, tampilannya nanti bakalan seperti apa, itu nggak akan kelihatan kalau misalkan kalian nggak menampilkan produk tersebut. Oke? Aku kasih contoh kalau misalnya kita itu jualan produk makanan. Ini teman-teman kalau misalnya jualan produk makanan, contohnya, nah di sini kita bisa lihat ini bukan lagi produk. Ini adalah kayak yang pertama, ini mungkin adalah konten. Jadi konten ini versus ini versus ini versus ini. Nah, coba kita buka ya salah satunya ya. Nah, mereka ini seperti game. Seperti game biar orang itu lebih tertarik lagi, biar orang itu lebih engage, lebih apa ya? Biasanya kan orang lebih suka persaingan, makanya mereka posting seperti ini itu untuk menarik orang-orang yang kompetitif kayak gitu. Nah, di bawahnya itu ada postingan, contohnya ini ya. Ini adalah kreasi dengan brand mereka atau dengan produk mereka. Jadi mereka bisa, atau customer itu bisa membuat seperti ini dengan produknya mereka. Gitu. Jadi cara menggunakan produk itu, cara memakainya tidak secara langsung tapi bisa dibuat, contohnya apa tadi ya, ini ya, kreasi es kopi, padahal itu dari pisang goreng bisa dibuat jadi es kopi. Nah, kreasi-kreasi seperti ini itu, nah ini ada videonya, ini bagus juga sih, ini es kopi dibuat seperti ini. Nah, kreasi-kreasi seperti ini itu menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang apa ya, khusus atau spesial dengan produk dari brand mereka. Jadi kita itu bukan tentang jualan produknya, jualan terus nggak kayak gitu. Sosial media itu untuk bersosialisasi. Tujuan utamanya sebenarnya untuk membuat customer itu lebih percaya atau lebih tertarik dengan brand kita. Jadi bukan untuk jualan. Salah kalau misalnya kalian menggunakan sosial media itu untuk jualan. Kalau untuk jualan itu kalian ke marketplace. Ini aku contohkan ini di sosial media ya, di Instagram ya. Kita bandingkan kalau misalnya di marketplace. Nah, ini adalah Zanana official store yang ada di Shopee. Oke. Di sini bisa kita lihat semuanya isinya adalah produk. Oke. Postingannya semuanya itu produk. Gak ada kan yang tadi yang kayak apa? Kreasi ini, terus kemudian apa? Nah, terus ini ada meme juga. Gak ada kan? Kalau misalkan di official store-nya, ini official store loh ya. Jadi resmi dari sana. Kenapa nggak ada? Karena memang di sini tujuannya itu untuk jualan produk, bukan untuk menarik orang. Oke? Kalau di marketplace itu gimana caranya kita memastikan orang itu mau beli atau tertarik untuk membeli, bukan tertarik ke produknya atau cara menggunakan produknya atau gimana caranya biar produk itu terlihat bagus. Tapi di sosial media itu kita menarik orang biar lebih tertarik ke brand kita kayak gitu, mulai dari menyentuh kesehariannya mereka ya, misalnya contohnya kayak tadi kreasi-kreasi, kemudian ada meme juga buat yang suka meme. Nah, tujuannya kayak gini itu biar orang juga nge-share. Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan ada fasilitas untuk share. Kalau misalnya tadi yang ide kreatif ini, nah bisa jadi orang itu akan sharing ini. Nah, semakin banyak orang yang share konten-konten yang seperti ini, maka semakin banyak orang yang tahu tentang brand atau produk ini. Nah, belinya di mana? Belinya pasti nanti diarahkan ke official store atau ke websitenya dia. Nah, kalau ini kayaknya di official store di ini ya. Nah, ini ada beberapa tempat kan, bisa di website, bisa di Shopee, bisa di official store di Tokopedia. Makanya diarahkan pembeliannya ke arah sana. Tapi untuk menarik orangnya
itu menggunakan konten-konten yang ada di sosial media. Kayak gitu. Oke, jadi itu tadi teman-teman gimana perbedaan dari sosial media ke marketplace. Apa bedanya, kontennya seperti apa, lalu tujuan mereka itu datang itu seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan atau harus kita posting di sosial media dan juga ke marketplace. Ingat, semua kontennya itu harus berbeda seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan penjualan kalian dan semakin membuat customer kalian tertarik di brand kalian. Dan semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you.